Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keanehan kehidupan keluarga Halimah Sa'diyah pada saat menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda, Halimah Sa'diyah adalah wanita yang menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan sendiri pengalamannya ketika ia keluar meninggalkan pemukimannya, berangkat ke Mekah bersama para wanita Bani Sa'ad lainnya untuk mencari-cari anak susuan. Ia mengatakan, dalam musim paceklik berat yang menimpa kabilah Bani Sa'ad, aku sekeluarga hidup sangat menderita, tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan sehari-hari. Bersama rombongan wanita Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan di Mekah, aku menunggang keledai betina dan membawa seekor unta betina yang kuharap akan dapat diperah susunya. Sepanjang malam, aku sekeluarga tak dapat tidur karena bayi kami terus-menerus menangis kelaparan. Air susuku sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sedang untaku tidak mengeluarkan air susu barang setetes pun. Setiba kami di Mekah, masing-masing dari kami menerima tawaran dari Siti Aminah untuk menyusui putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak seorang pun dari kami yang bersedia menerima tawaran itu setelah mengetahui bahwa yang ditawarkan itu anak yatim. Kami berpikir, apalah yang dapat diberikan kepada kami sebagai imbalan oleh ibu dan datuk-datuk anak yatim itu. Akhirnya semua wanita teman-temanku berhasil mendapatkan anak titipan untuk disusuinya. Hanya aku sendiri yang nihil. Sambil bebenah hendak pulang, ku katakan kepada suamiku, demi Allah, sungguh aku tidak ingin pulang sebelum mendapat anak susuan. Aku hendak mendatangi anak yatim itu. Suamiku menjawab, tidak ada jeleknya engkau lakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi penghidupan kita dengan keberadaan anak yatim itu di tengah keluarga kita. Kemudian aku pergi mengambil anak yatim itu. Lalu kubawa pulang ke tempat pemukimanku. Ketika kupangku dan kususui, ternyata air susuku keluar demikian deras. Ia menyusu sepuas-puasnya. Kemudian pada gilirannya anakku sendiri menyusu hingga kenyang lalu tidur. Sebelum itu ia tak dapat tidur karena lapar dan haus. Beberapa saat kemudian suamiku menghampiri unta betinanya. Ia lalu segera memerahnya hingga memperoleh banyak susu untuk kami minum bersama hingga kenyang. Malam itu kami sekeluarga dapat tidur dengan tenang dan nyenyak. Keesokan harinya suamiku berkata, "Hai Halimah, sungguhlah engkau telah mendapatkan anak susuan yang mendatangkan keberkahan." Aku menyahut, "Demi Allah, itulah yang kuharapkan." Kemudian kami pulang bersama rombongan membawa anak susuanku menunggang keledai yang kurus kering. Di luar dugaan, ternyata keledaiku dapat berjalan demikian cepat hingga mendahului keledai-keledai lain yang ditunggangi teman-temanku. Setelah jauh tertinggal, mereka berteriak, "Hai binti Abu Zuhaib," nama panggilan Halimah, "celakalah engkau, berhentilah, tunggu sebentar." Aku berhenti menunggu mereka, dan setelah dekat mereka bertanya, "Apakah keledai
yang engkau tunggangi itu keledai yang kau bawa dalam perjalanan ke Mekah? Halimah menjawab, ya betul, keledai yang kubawa, keledai ini juga. Mereka menyahut, hai Halimah, pasti ada hal luar biasa pada keledaimu itu. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada daerah pemukiman yang kegersangannya melebihi kegersangan daerah pemukimanku. Ketika ku tinggal pergi ke Mekah, semua kambingku dalam keadaan kurus kering. Tetapi setelah aku pulang membawa anak yatim susuanku, kulihat semua kambingku telah menjadi gemuk dan tetenya penuh air susu untuk kami perah dan kami minum sekenyang-kenyangnya. Padahal kambing-kambing kepunyaan orang lain tidak seorang pun yang dapat diperah susunya karena kurus kelaparan. Selama 2 tahun Nabi Muhammad SAW berada di tengah keluargaku, dan selama itu kami memperoleh keberkahan yang berlimpah. Ia cepat besar dan pertumbuhan badannya demikian pesat hingga melebihi anak-anak lainnya. Dalam 2 tahun ia sudah tampak tegap dan kuat. Ia kemudian kubawa ke Mekah, hendak kuserahkan kembali kepada ibunya. Sekalipun aku sendiri sesungguhnya merasa berat berpisah dan ingin sekali mempertahankan tetap tinggal di tengah keluargaku. Mengingat keberkahan yang kami peroleh dari keberadaannya di tengah-tengah kami. Dengan berbagai cara aku menghimbau kepada ibunya supaya rela membiarkan putranya tetap berada di dalam asuhanku. Kepadanya aku katakan, sebaiknya putra Anda ini tetap tinggal di tengah keluargaku hingga besar dan kuat. Aku sangat khawatir kalau di Mekah nanti ia kejangkitan wabah penyakit. Berulang-ulang aku menghimbau dengan mengemukakan berbagai alasan agar ia meluluskan keinginanku. Betapa girang hatiku ketika ia menyatakan keikhlasannya membiarkan putranya tetap berada di dalam asuhanku. Nabi Muhammad SAW kecil lalu diajak pulang kembali ke tempat pemukiman Halimah Sa'diyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah yang singkat ini menambah kerinduan kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya, serta komen video ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.